Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama untuk mempelajari terkait dengan dasar Photoshop serta penggunaan layar. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan menyiapkan media atau kanvas yang akan kita pakai. Kemudian nanti kita akan membuat sebuah contoh gambar. Kemudian pada gambar itu nanti ada beberapa image. Kemudian kita akan mencoba untuk mencermati terkait dengan penggunaan fungsi serta tata letak pada layar Photoshop. Kita mulai, yang pertama kita akan menyiapkan medianya. Kita buka mulai dari file, kemudian new. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah media. Ini untuk ukurannya bebas. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat dengan ukuran 1280 pixel. Kemudian untuk tingginya 720 pixel, kemudian resolusinya 100 pixel per inci. Nah, kemudian di sini bisa kita pahami bahwa satuan-satuan yang dipakai pada Photoshop lebih sering menggunakan pixel. Kalau kita lihat di sini ada beberapa pilihan yang lain, yaitu inci, senti, dan seterusnya, tetapi yang lebih efektif kita menggunakan pixel. Kemudian untuk resolusinya kita menggunakan resolusi yang standar. Kita pakai 100 pixel per inci. Nah, kemudian berikutnya untuk color mode, di sini ada pilihan-pilihannya, tetapi sementara ini kita akan menggunakan RGB, red, green, blue color. Kemudian untuk background content kita sementara menggunakan white atau warna putih. Ini ada 3 pilihan, ada white, ada background color, ada transparan, yang masing-masing nanti akan mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan seperti ini, maka kita pilih tombol OK. Nah, ini media sudah tersedia, yaitu ukuran 1280 pixel sama 720 pixel. Untuk mengecek medianya, taruh di sini kursornya, kemudian kita bisa klik kanan. Kita bisa memilih image size maupun canvas size. Sementara kita akan memilih image size. Nah, di sini ditunjukkan bahwa ukuran atau lebarnya adalah 1280 pixel, kemudian tingginya 720 pixel. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk ukurannya semuanya, resolusinya adalah 100. Kemudian kalau kita cermati, maka di sini untuk pixel itu adalah perkalian antara tinggi maupun lebar dengan resolusi. Jadi kalau di sini resolusinya 100 pixel per inci, kemudian width atau lebarnya 12,8 inci, maka dikalikan 100 kali 12,8 sama dengan 1280 pixel. Kemudian kalau untuk tingginya 7,2 inci, maka tinggi pada pixelnya di sini adalah perkalian antara 100 kali 7,2 sama dengan 720 pixel. Kemudian kita akan menyiapkan background. Ada 2 cara untuk menyiapkan background. Yang pertama, kita bisa mengambil gambar atau image, kemudian yang kedua kita bisa mengambil dari gradient. Tetapi pada contoh kali ini kita akan menggunakan gambar atau image. Kita akan mengambil gambar dari sini, file, open atau Ctrl O. Kemudian kita akan menuju pada gambar yang akan kita ambil. Ini adalah gambar yang akan kita pakai pada background.
Nah, begitu gambar ini muncul, maka di sini sudah ada layar background. Kemudian kita akan menggeser atau membawa dari gambar ini kepada media yang tadi sudah kita siapkan. Caranya kita menggunakan Move Tool di sini. Kita aktifkan Move Tool atau V. Kita aktifkan, kemudian kita geser dari gambar ini ke media. Kita klik, kemudian kita geser. Nah, ini adalah gambar yang akan kita gunakan sebagai background. Yang perlu kita perhatikan pada layar di samping, begitu gambar ini kita masukkan pada media atau pada kanvas yang ada ini, maka akan muncul layar baru. Jadi kita sudah mempunyai dua layar, yaitu background dan layar image gambar kuning ini. Nah, sekarang pada gambar yang akan kita pakai sebagai background ini akan kita atur untuk memenuhi seluruh ruangan kanvas yang ada. Dengan cara kita akan melakukan perubahan pada ukurannya, yaitu dengan perintah Ctrl T. Kemudian kita atur, kita perbesar sampai memenuhi kanvas yang ada. Setelah selesai kita enter. Perintah Ctrl T itu sama seperti free transform, Ctrl T. Jadi untuk mengatur atau mengedit sebuah image. Nah, sekarang kita akan membuka image yang berikutnya dengan perintah File Open atau Ctrl O. Kita akan mengambil salah satu contoh gambar. Kita ulangi lagi, gambar ini akan kita drag kepada kanvas yang ada. Dengan cara yang sama, Move Tool, kemudian gambar ini akan kita drag, klik, kemudian kita geser ke media. Nah, gambar ini sangat besar, sehingga perlu kita edit dengan cara edit. Gambar ini sudah aktif, kemudian edit free transform atau Ctrl T. Nah, baru kita kecilkan, kita sesuaikan dengan media yang ada. Kalau sudah selesai, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita perhatikan pada layar yang ada, ini muncul lagi layar yang ketiga, yaitu yang berbentuk image atau gambar ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka gambar yang berikutnya dengan cara yang sama, File Open, kemudian kita ambil gambar yang lain. Kemudian gambar ini akan kita drag ke media yang ada. Menggunakan Move Tool ini, kemudian kita drag. Karena gambarnya ini cukup besar, maka kita bisa mengedit menggunakan Free Transform dengan cara edit, kemudian Free Transform. Dengan syarat bahwa gambar yang ada ini kita aktifkan dulu pada layar yang ada. Kita sesuaikan dulu untuk ukuran gambarnya pada media yang sudah kita sediakan. Fungsi dari Free Transform tidak hanya sekedar untuk
memperbesar atau memperkecil gambar, tetapi juga bisa digunakan untuk mengubah posisi gambar untuk agak miring atau gambar yang agak melingkar dan sebagainya. Kalau sudah, kita enter. Nah, sekarang kita sudah mempunyai 4 layar. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian kita akan mengambil satu gambar lagi dengan cara yang sama, file open atau langsung Ctrl O. Kita akan menggeser gambar tersebut dengan cara move tool. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk memberikan teks. Caranya kita akan memilih pada toolbox ini, yaitu untuk toolbox teks. Kita aktifkan, kita klik pada huruf T itu, kemudian kita akan taruh di sini. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Kita ketikkan belajar Photoshop. Kemudian untuk mengganti warna, umpamanya dari warna yang ada ini kita ganti menjadi warna yang lain, warna merah, maka kita bisa memilih atau kita blok. Kemudian kita memilih warna dari sini. Nah, jadi warna merah. Kemudian untuk memperbesar atau memperkecil teks atau font yang ada, kita bisa memilih menggunakan dengan cara yang seperti tadi, yaitu Ctrl T atau free transform. Kalau sudah, kita enter. Kemudian apabila kita ingin memberikan outline atau garis luar supaya teks yang ada ini kelihatan dengan baik, kelihatan jelas, maka kita bisa menggunakan stroke, fungsi stroke. Jadi yang pertama, kita aktifkan dulu pada layar yang ada ini, yaitu teks. Kemudian kita memilih pada layar, menu layar, kemudian layar style, kemudian kita pilih stroke di sini. Kita akan memberikan warna outline atau pada stroke ini warna putih supaya dia kelihatan pada saat berada di atas gambar yang berwarna gelap. Kita oke. Kemudian untuk ketebalan warna kita bisa mengatur dari sini, atau kita bisa mengubah dari sini. Kemudian kita klik OK. Nah, sehingga kalau dia berada pada di atas gambar yang berwarna gelap, maka dia akan tetap kelihatan. Kita akan coba lagi untuk membuat teks dengan cara seperti tadi. Kita pilih T, kemudian kita taruh di sini. Kemudian kita ketikkan. Kita pilih umpamanya kita ketikkan Indonesia. Kemudian kita ingin warnanya adalah warna biru. Kita tinggal memilih, kita blok seperti ini. Kemudian kita pilih warna biru. Kemudian kita pilih OK. Kita normalkan pada move tool. Nah, apabila kita akan memperbesar pada teks Indonesia, maka kita bisa memilih menu edit, kemudian free transform atau Ctrl T, kemudian kita perbesar.
kita pun bisa mengubah posisi teks yang ada, apakah dibuat horizontal ataukah agak miring. Nah, kalau mau dibuat agak miring sedikit, bisa kita pakai seperti ini. Kemudian kalau sudah, kita enter. Teks yang ada ini, apabila tidak ada outline yang jelas, maka dia akan sedikit kabur, sehingga ini perlu kita berikan outline warna putih dengan cara teks Indonesia ini aktif pada layar yang ada, kemudian kita memilih layar, kemudian layar style, kemudian kita pilih stroke. Nah, warna stroke atau warna outline yang ada ini kita akan gunakan warna putih. Kemudian kita akan memperbesar warna putihnya dengan cara size-nya ini kita ubah. Kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada desain yang kita buat. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini kita sudah memiliki beberapa layar. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 layar. Nah, pada pengaturan layar yang berupa lapisan-lapisan yang ada pada Photoshop, maka kita bisa mengubah atau kita memilih layar yang ada dengan dua cara. Cara yang pertama, kita bisa memilih pada layar yang ada di sini ini dengan cara kita klik pada layar. Contoh, kita akan mengklik pada layar 3. Nah, berarti layar 3 ini dia yang akan aktif. Coba akan kita geser. Nah, ini adalah layar 3. Kemudian kalau kita akan mengaktifkan pada teks belajar Photoshop, umpamanya kita aktifkan pada layar belajar Photoshop. Jadi kalau kita akan mengedit belajar Photoshop ini, kita aktifkan dulu layarnya. Kemudian kalau kita akan mengedit pada layar keempat, kita klik layar yang keempat. Nah, ini. Kemudian yang kedua, cara untuk mengedit layar, taruh kursor pada komputer kita di atas gambar atau image atau teks yang akan kita edit. Contoh, kalau kita akan mengedit pada gambar gedung ini, kita akan taruh kursor di sini, kemudian kita klik kanan. Nah, kita pilih yang di atas ini adalah layar yang ada pada gambar tersebut. Nah, ini. Baru ini kemudian kita edit, apakah akan kita perbesar, perkecil, atau kita berikan pencahayaan yang lebih terang, ataukah gambarnya akan kita, posisinya akan kita ubah. Kalau kita akan mengedit teks Indonesia, taruh di sini kursornya, kemudian kita pilih Indonesia. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah dasar Photoshop, kemudian konsep cara untuk pengelolaan layar yang berupa tumpukan-tumpukan file atau tumpukan-tumpukan image, data, ya, berupa teks, gambar, dan sebagainya yang bisa kita edit. Jadi pada prinsipnya seluruh gambar ini yang akan kita edit bisa kita klik di sini, kemudian kita aktifkan, kita bisa mulai mengedit gambar yang kita inginkan. Nah, setelah selesai pada gambar yang ada, ini adalah gambar yang masih berupa Photoshop atau nanti dalam bentuk file PSD. Nah, kita berikutnya akan kita simpan. File, save as, kemudian di sini dalam bentuk PSD. Kita tentukan tempatnya dulu, kemudian kita beri nama belajar layar. Formatnya masih PSD. Kita save. Oke, ini sudah tersimpan dengan nama belajar layar. Kemudian untuk tipe filenya adalah PSD. Nah, kemudian kita akan menyimpan juga dalam bentuk JPEG dengan cara file, save as, kemudian kita pilih dalam tipe JPEG.
dengan nama belajar layar copy JPG. Kita simpan. Kemudian oke. Nah, sekarang kita sudah mempunyai dua tipe file. Yang pertama adalah tipe PSD yang masih berupa layar-layar seperti ini. Ini akan efektif digunakan apabila gambar atau desain yang kita buat akan sering diedit. Kemudian yang kedua dalam bentuk JPEG. Kalau JPEG maka dia sudah menjadi satu. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka pada file yang bertipe JPEG yang tadi sudah kita simpan. Nah, ini adalah file yang berbentuk JPEG, maka dia sudah menjadi satu layar. Jadi seluruh layar yang tadi sudah kita buat, maka dia akan menjadi satu seperti ini. Nah, kemudian dalam desain maka kita harus menyimpan juga dalam bentuk PSD, dalam bentuk layar-layar seperti ini agar mudah kita edit. Baik, jadi barangkali ini terkait dengan materi untuk dasar Photoshop dan fungsi serta penggunaan layar. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.